Serangan pertama malam tiba, cahaya bulan pucat menyinari desa kecil di tepi hutan, tempat beberapa rumah kayu berdiri dengan tenang. Para penduduk desa telah tidur, tidak menyadari bahwa kegelapan sedang mengintai mereka di balik pepohonan. Kian mengamati dengan tenang. Di sampingnya, Grom dan beberapa goblin petarung bersiap, senjata sederhana mereka berkilat di bawah sinar rembulan. Malam ini, kita akan merebut tempat ini, bisik Kian. Goblinnya mengangguk dengan penuh semangat. Mereka telah berlatih, berevolusi, dan kini saatnya membuktikan kekuatan legion. Serangan dimulai. Tiba-tiba, salah satu goblin pelompat bayangan melesat lebih dulu, melompat dari pohon ke atap rumah desa. Dengan cekatan, ia menyelinap dan menonaktifkan penjaga pertama. Grom memberi isyarat, dan pasukan goblin lainnya bergerak. Beberapa goblin petarung menendang pintu rumah, menguasai bangunan dengan cepat. Sementara itu, goblin penyihir mulai menggunakan sihir gelap untuk mengunci jalur keluar desa. Penduduk desa yang terbangun hanya bisa menatap dengan ngeri. Pertempuran sengit. Namun, desa ini tidak sepenuhnya tanpa perlawanan. Dari dalam rumah utama, sekelompok penjaga desa berseluruh dengan pedang dan tombak. Pemimpin mereka, Kalam Raider dan Kakang berteriak, bangun dan lawan mereka. Grom tertawa. Dengan cepat, dia maju, mengayunkan kapaknya dan menangkis serangan pertama. Para goblin petarung menyerbu, bertarung melawan para penjaga desa. Sementara itu, goblin pelompat bayangan menyerang dari atas, menebas musuh dengan serangan cepat. Kian berdiri di belakang, memantau dan mengendalikan jalannya pertempuran. Kemenangan legion. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi perbedaan kekuatan segera terlihat. Dengan strategi dan evolusi yang tepat, pasukan goblin berhasil menguasai desa dalam waktu singkat. Pemimpin penjaga terpojok di dekat sumur desa. Nafasnya tersengal-sengal. Apa? Apa yang kalian inginkan? Tanyanya dengan suara gemetar. Kian melangkah maju, matanya berkilat dingin. Mulai sekarang, desa ini adalah milik kami. Bersiap untuk langkah berikutnya. Saat fajar menyingsing, bendera Legion Goblin dikibarkan di tengah desa. Para goblin kini memiliki tempat yang lebih layak sebagai markas mereka. Namun, Kian tahu bahwa ini hanyalah awal. Kerajaan manusia tidak akan diam saja, mereka akan datang. Dan Kian akan memastikan bahwa ketika saat itu tiba, Legion Goblin akan siap. Balas dendam manusia. Fajar menyingsing di atas desa yang kini telah dikuasai oleh Legion Goblin. Bendera hitam dengan lambang Goblin berkibar di alun-alun desa, menandai bahwa tempat ini telah berubah kepemilikan. Para Goblin berjalan dengan bangga, menikmati kemenangan pertama mereka. Namun, di kejauhan, pasukan berkuda manusia bergerak cepat. Kedatangan pasukan kerajaan. Di dalam hutan, seorang prajurit manusia yang berhasil melarikan diri semalam, telah melaporkan kejadian tersebut kepada komandan terdekat. Tanpa membuang waktu, pasukan kecil berjumlah 50 prajurit bersenjata lengkap dikirim untuk merebut kembali desa. Mereka bukan sekadar petani dengan tombak seperti penduduk desa semalam, mereka adalah pasukan tempur yang terlatih. Di bawah sinar matahari pagi, badai pertempuran sudah mulai berkumpul. Kian menyusun pertahanan. Di pusat desa, Kian berdiri dengan tenang di atas balkon rumah utama. Matanya tajam menatap cakrawala. Melihat debu yang mulai naik dari kejauhan, manusia datang lebih cepat dari yang kuduga. Gumamnya, Grong, goblin petarung terkuatnya, menghentakkan kapaknya ke tanah. Kami siap bertarung. Kian tersenyum tipis. Dia tidak berniat mundur. Persiapkan jebakan. Goblin pemanah di atap, goblin penyihir di belakang. Kita buat mereka menyesali keputusan mereka datang ke sini. Pertempuran dimulai. Saat matahari sudah tinggi, pasukan manusia tiba di gerbang desa yang telah diubah menjadi benteng sederhana. Pemimpin mereka, seorang satria berzirah perak, melangkah maju. Makhluk hina, serahkan desa ini, atau kalian akan dihancurkan. Kian hanya mengangkat satu tangan diserang. Dalam sekejap, puluhan panah meluncur dari atap rumah, jatuh ke pasukan manusia.
Para goblin pemanah mulai menyerang dari posisi tinggi, sementara jebakan yang dipasang sebelumnya mulai menghambat pergerakan musuh. Kekuatan baru goblin. Sementara para prajurit manusia sibuk bertahan, Grom dan goblin petarung menyerbu dari samping, menyerang dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa. Para goblin penyihir mengangkat tangan mereka, menciptakan bola api kecil yang meledak di antara pasukan musuh. Qian berdiri di belakang, mengawasi jalannya pertempuran dengan dingin. Seberapa kuat pasukan kerajaan? Mari kita lihat. Bentrokan antara dua kekuatan pasukan manusia ternyata lebih kuat dari perkiraan. Meski kehilangan banyak prajurit karena serangan awan, mereka berhasil menerobos pertahanan goblin. Ksatria berbaju perak itu menerjang maju, menebas goblin dengan mudah. Qian mengamati situasi dan mengangkat satu tangan. Saatnya menggunakan rencana cadangan. Panggilan kegelapan. Qian menutup matanya, mengaktifkan kekuatan sejatinya sebagai pemanggil goblin. Anda dapat memanggil unit baru. Keluar. Dari dalam bayangan, muncul sosok goblin baru lebih besar, lebih ganas. Goblin prajurit alir telah tiba. Dengan senjata yang lebih baik dan kekuatan yang jauh lebih besar, mereka menerjang pasukan manusia. Mengubah arus pertempuran, Ksatria berzirah perak tertegun. Ini bukan goblin biasa. Kemenangan atau kekalahan? Pertempuran semakin sengit. Darah mengalir di tanah desa. Jeritan dan suara dentingan senjata memenuhi udara. Siapakah yang akan menang? Satu hal yang pasti, pertempuran ini hanyalah permulaan dari perang yang lebih besar, duel di bawah matahari. Matahari semakin meninggi, sinarnya menyinari desa yang kini berubah menjadi medan perang. Darah bercampur debu, jeritan terdengar di udara, dan pertempuran antara manusia serta goblin semakin memanas. Di tengah kekacauan, Qian dan Ksatria berzirah perak akhirnya berhadapan. Tatapan dua pemimpin Ksatria itu, Sir Alden, menatap Qian dengan mata tajam. Pedang panjangnya meneteskan darah goblin yang telah ia kalahkan. Kau bukan goblin. Tapi kenapa makhluk-makhluk ini bertarung untukmu? Tanyanya dengan suara penuh ketidakpercayaan. Qian tersenyum tipis. Mungkin karena aku pemimpin yang lebih baik daripada manusia. Sir Alden menggeram. Makhluk kegelapan sepertimu tak berhak menguasai dunia ini. Qian mengangkat satu tangan. Kalau begitu, buat aku mundur. Kalau bisa, duel dimulai. Dalam sekejap, Sir Alden menerjang, pedangnya berkilat di bawah sinar matahari. Qian menghindar dengan cepat. Jubah hitamnya berkibar saat dia melompat ke belakang. Sementara itu, Grom dan goblin petarung lainnya mencoba menyerang ksatria itu dari samping. Namun, dengan satu tebasan kuat, Sir Alden berhasil menangkis dan menjatuhkan 3 goblin sekaligus. Qian mengerutkan kening. Pria ini bukan lawan sembarangan. Strategi Qian melawan lawan seperti ini, serangan langsung bukan pilihan terbaik. Qian mengangkat tangannya dan mulai mengaktifkan sihir pemanggilan. Bayangan di sekitar tubuhnya berputar, membentuk lingkaran sihir ding. Memanggil goblin bayangan. Dari balik kegelapan, 3 goblin bermata merah muncul, tubuh mereka menyatu dengan bayangan tanah ini. Serang. Qian memberi perintah. Dengan kecepatan luar biasa, goblin bayangan melesat ke arah Sir Alden, menyerang dari berbagai sudut. Ksatria itu berusaha menangkis. Tapi goblin-goblin ini bergerak terlalu cepat. Pedangnya hanya mengenai udara kosong. Serangan balik ksatria, namun Sir Alden bukanlah prajurit biasa. Cahaya ilahi. Dia berteriak, mengangkat pedangnya tinggi ke langit. Dalam sekejap, pedangnya memancarkan cahaya suci, membakar goblin bayangan yang mendekatinya. Goblin-goblin itu menjerit kesakitan sebelum menghilang menjadi abu. Qian menyipitkan mata. Jadi, kau punya kemampuan suci. Merepotkan. Sir Alden kembali mengarahkan pedangnya ke Qian. Aku akan mengakhiri ini sekarang. Langkah terakhir. Qian tahu, jika dibiarkan lebih lama, ksatria ini bisa menghancurkan seluruh pasukan goblinnya. Dia harus menyelesaikan pertempuran ini sekarang juga. Qian mengangkat tangannya sekali lagi. Tetapi kali ini, dia menggunakan pemanggilan terkuatnya sejauh ini. Jing.
Unit spesial dapat dipanggil. Bangkitlah, Goblin Raja Perang. Tanah di bawah mereka mulai bergetar. Dari dalam bayangan, muncul sosok goblin raksasa, setinggi 2 kali manusia, dengan tubuh berlapis baja, dan mata yang bersinar merah seperti api. Sir Alden tertegun. Apa itu? Kian tersenyum dingin. Akhir dari pertempuran ini. Amukan Goblin Raja Perang Tanam bergetar. Udara dipenuhi aura kehadiran makhluk yang mengerikan. Di hadapan semua orang, Goblin Raja Perang berdiri tegak. Tubuhnya raksasa dengan otot kekar, baju zirah yang kokoh, dan kapak raksasa yang terlihat mampu membelah pohon dalam sekali tebas. Sir Alden menggertakkan giginya. Ini bukan goblin biasa. Kian hanya tersenyum. Kau bisa kabur sekarang, atau mati ditempar. Ksatria itu tak gentar. Aku tidak akan mundur dari makhluk kegelapan sepertimu. Pertempuran yang mengguncang desa. Goblin Raja Perang melangkah maju, tanah di bawahnya retam karena bobot tubuhnya. Dengan satu ayunan kapak besar, udara seolah terbelah, menciptakan hempasan angin kuat yang memaksa para prajurit manusia mundur. Sir Alden membungkuk rendah, bersiap menghindari serangan mematikan. Ya, dengan kecepatan luar biasa, dia melompat ke atas, mencoba menyerang kepala Goblin Raja Perang. Namun Clang, dengan satu gerakan cepat, yang tidak sesuai dengan tubuh besarnya, Goblin Raja Perang mengangkat kapaknya dan menangkis serangan Sir Alden. Dengan kekuatan luar biasa, kesatria itu terpental ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Manusia dalam keputusasaan. Melihat pemimpin mereka terlempar, para prajurit manusia mulai kehilangan semangat bertarung. Goblin petarung dan goblin pemanah segera memanfaatkan celah ini, menyerang tanpa ampun. Panah-panah melesat, menembus baju zirah musuh. Para goblin yang sebelumnya tampak kecil dan lemah kini menunjukkan dominasi penuh. Sir Alden berusaha bangkit, darah menetes dari pelipisnya. Dia terengah-engah, menatap Kian dengan penuh kebencian. Kau monster. Kian menatapnya dengan dingin yang lemah akan ditelan yang kuat. Dunia sudah seperti itu, sejak dulu. Serangan terakhir Sir Alden mesti terluka, Sir Alden masih belum menyerah. Dia menggenggam pedangnya erat-erat, lalu membisikkan mantra suci. Oh cahaya ilahi, berkahi pedang ini, dan biarkan aku menebas kegelapan. Pedangnya kembali bercahaya terang, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aura suci menyebar ke seluruh medan perang. Banyak goblin yang mundur ketakutan mereka merasakan kekuatan suci yang bisa menghancurkan mereka dalam sekejap. Tapi Kian tetap berdiri tegak. Kekuatan cahaya. Dia terkekeh. Sayangnya, itu tak cukup untuk mengalahkanku. Kian menutup pertarungan Goblin Raja Perang, mengangkat kapaknya tinggi-tinggi. Sir Alden berteriak, melompat dengan seluruh kekuatannya, mencoba menebas kepala goblin raksasa itu. Namun, seketika, bayangan hitam menyelimuti tubuh Sir Alden. Dia terkejut. Tubuhnya tak bisa bergerak. Kian mengangkat satu tangan, dan bayangan mulai mengikat ksatria itu lebih erat. Ini akhir perjalananmu? Goblin Raja Perang menebaskan kapaknya berat. Satu serangan terakhir mengakhiri segalanya. Ksatria terkuat di medan perang jatuh. Kemenangan mutlak pasukan manusia yang tersisa melihat pemimpin mereka kalah. Tanpa pikir panjang, mereka menjatuhkan senjata dan melarikan diri ke hutan. Kian berdiri di tengah medan perang, dikelilingi oleh goblin-goblinnya yang bersorak kegirangan. Mereka menang. Ini bukan sekadar kemenangan biasa, ini adalah bukti bahwa legion goblinnya bisa mengalahkan pasukan manusia. Kian menatap cakrawala. Perang baru saja dimulai. Kelanjutan sang penguasa kegelapan. Dengan kemenangan ini, desa manusia kini sepenuhnya dikuasai goblin. Namun, kerajaan pasti akan mengirim pasukan yang lebih kuat. Kian hanya tersenyum tipis. Dia akan terus membangun legionnya. Karena suatu hari nanti, bukan hanya desa ini yang akan menjadi miliknya, tetapi seluruh dunia. Persiapan untuk perang besar. Hutan di sekitar desa manusia yang baru saja ditaklukkan kini dipenuhi oleh goblin. Mereka membangun benteng sederhana dari kayu, memasang jebakan di berbagai titik,
dan mengumpulkan sumber daya dari desa yang telah mereka rebut. Qian berdiri di puncak menara kayu, matanya tajam menatap cakrawala yang jauh. Dia tahu, kemenangan ini hanyalah awal. Kerajaan manusia pasti akan membalas. Rapat strategi. Di dalam ruang pertemuan sederhana, yang terbuat dari reruntuhan bangunan desa, Qian duduk di atas kursi kayu besar, sementara para goblin elitnya berlutut di hadapannya. Goblin Raja Perang, Grom, membuka rapat. Tua, para pengintai kita melihat pergerakan pasukan manusia dari barat. Mereka kemungkinan besar akan tiba dalam 2 hari. Qian mengangguk. Berapa banyak? Seorang goblin pemanah bernama Red menjawab, setidaknya 300 prajurit manusia. Mereka membawa kuda dan persenjataan berat. Para goblin mulai berbisik satu sama lain. Jumlah itu jauh lebih banyak dari pasukan goblin yang mereka miliki sekarang. Namun, Qian hanya tersenyum. Kita akan membuat mereka menyesal telah datang ke sini. Strategi perang. Qian berdiri dan menunjuk peta kasar yang digambar di atas meja. Dengarkan baik-baik. Kita tidak akan menghadapi mereka secara langsung. Sebaliknya, kita akan menjadikan hutan ini sebagai kuburan mereka. Dia membagi peran. Goblin pemanah akan bersembunyi di atas pohon, siap menghujani musuh dengan panah beracun. Goblin pemburu akan menyebar jebakan di jalur utama yang akan dilewati musuh. Goblin petarung akan menyergap dari sisi kiri dan kanan saat musuh mulai kacau. Goblin bayangan akan menyusup di malam hari untuk melemahkan persediaan makanan dan kuda mereka. Para goblin mengangguk penuh semangat. Mereka mungkin lebih lemah dalam kekuatan individu, tetapi mereka unggul dalam jumlah dan strategi. Malam yang mencekam. Di tengah malam, kelompok goblin bayangan bergerak tanpa suara, menyusup ke perkemahan manusia. Mereka memotong tali kuda, mencampurkan racun ke dalam persediaan air, dan mencuri panah, serta persenjataan. Ketika fajar tiba, pasukan manusia akan mendapati diri mereka dalam kekacauan sebelum pertempuran dimulai. Qian menyaksikan dari kejauhan, senyum dingin terukir di wajahnya. Kita akan mengajari mereka bahwa goblin bukan sekadar monster rendahan. Kita adalah ancaman yang nyata. Perang di hutan kematian. Fajar mereka, tetapi yang menyambut pasukan manusia bukanlah pagi yang damai melainkan mimpi buruk. Di perkemahan mereka, kuda-kuda mengamuk karena tali kekang mereka dipotong, membuat para prajurit kewalahan. Ketika mereka mencoba meneguk air untuk menenangkan diri, beberapa dari mereka tiba-tiba jatuh lemas diracuni. Kapten pasukan manusia, Sir Roland, menatap sekeliling dengan marah. Sialan, ini perbuatan mereka. Seorang prajurit mendekat dengan wajah panik, Tuan. Beberapa persediaan senjata kita hilang. Sir Roland menggertakkan giginya, makhluk keji. Mereka mengira bisa menang dengan trik murahan. Dia menghunus pedangnya dan menunjuk ke depan. Kita tetap maju. Hancurkan mereka. Perang dimulai. Pasukan manusia bergerak melalui jalan sempit di dalam hutan. Pepohonan tinggi menghalangi pandangan mereka. Sunyi. Terlalu sunyi. Tiba-tiba swoosh. Hujan panah beracun meluncur dari atas. Beberapa prajurit berteriak kesakitan saat panah menembus baju zirah mereka, sementara yang lain mencoba berlindung di balik perisai. Sir Roland mengangkat pedangnya tinggi. Jangan panik. Mereka hanya goblin. Namun, sebelum mereka bisa beraksi lebih jauh, Craig, jebakan tersembunyi di tanah aktif, lubang berduri terbuka lebar, menelan beberapa prajurit hidup-hidup. Panik mulai menyebar di barisan manusia. Dan saat itulah, para goblin petarung menyerbu dari sisi kiri dan kanan, membawa kapak dan pedang pendek. Qian mengamati dari kejauhan, matanya penuh keganasan. Mulai dari sini, kita tidak hanya bertahan, kita menyerang. Pertarungan Sir Roland dan Goblin Raja Perang. Sir Roland, meskipun terpojok, tetap tenang dan mulai menebas goblin yang mendekatinya. Dengan satu tebasan, 2 goblin terlempar ke tanah, tubuh mereka penuh luka. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan serangan BOM, tanah bergetar saat sesosok besar muncul di hadapannya. Goblin Raja Perang, Grom, melangkah maju, mengangkat kapak raksasanya.
Manusia, kau tak akan bisa melewati tempat ini. Sir Roland menatap makhluk itu dengan tajam. Maka aku akan menebasmu lebih dulu. Dia melompat ke depan, menyerang dengan kekuatan penuh. Kapal dan pedang bertabrakan, menciptakan percikan api di udara. Pertarungan sejati baru saja dimulai. Duel di tengah medan perang. Dentang senjata menggema di antara pepohonan. Sir Roland dan Goblin Raja Perang, Grom, bertarung sengit di tengah medan perang yang kacau. Setiap tebasan pedang Roland dihalau oleh kapak raksasa Grom, sementara Goblin raksasa itu membalas dengan ayunan brutal yang mampu menghancurkan batang pohon di sekitarnya. Kau lebih kuat dari yang kuduga, monster. Teriak Roland sambil mundur beberapa langkah. Grom hanya menyeringai, dan kau lebih lambat dari yang kubayangkan, manusia. Pertempuran membara. Di sekeliling mereka, pasukan Goblin semakin mendesak para prajurit manusia. Goblin pemanah terus melepaskan panah beracun dari atas pohon. Goblin pemburu menyerang dengan tombak, memanfaatkan kecepatan mereka untuk menghindari serangan berat manusia. Goblin bayangan menyelinap di tengah kekacauan, menusuk dari belakang sebelum menghilang kembali dalam kegelapan hutan. Para prajurit manusia mulai kehilangan formasi mereka. Kapten, kita terjebak, teriak salah satu prajurit dengan panik. Sir Roland melirik ke arah pasukannya, yang mulai tumbang satu persatu. Dia tidak bisa kalah di sini. Sir Roland mengamuk, tidak. Aku tidak akan kalah dari makhluk rendahan. Aura emas tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Skill aktif, tekad ksatria. Tubuhnya dipenuhi energi bari, dan dengan satu tebasan, dia berhasil menebas kapak Grom hingga retak. Grom terkejut. Apa? Namun, sebelum Roland bisa memberikan serangan akhir, tiba-tiba sebuah bayangan besar melompat ke tengah pertarungan. Itu cukup. Roland kian muncul, mengenakan jubah hitam. Matanya bersinar hijau terang. Aura mengerikan menyebar ke seluruh medan perang. Kedatangan penguasa Goblin Sir Roland menegan. Kau siapa? Kian hanya tersenyum dingin. Aku adalah awal dari kehancuran kalian. Dia mengangkat tangan, dan tanah di sekitar mereka bergetar. Dari balik pepohonan, lebih banyak goblin muncul. Bukan hanya pasukan biasa ini, adalah pasukan elit yang telah berevolusi. Goblin besi mengenakan armor kasar, siap menerjang musuh dengan kekuatan brutal. Goblin penyihir mengangkat tongkat mereka, merapal mantra sihir kegelapan. Goblin raksasa berdiri di antara mereka. Tubuhnya setinggi 2 kali manusia biasa. Sir Roland menelan ludah. Mereka kalah jumlah. Mereka kalah strategi, dan kini, mereka bahkan kalah dalam kekuatan. Pasukan manusia mundur. Namun, Kian hanya mengangkat tangannya sekali lagi. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Hutan ini akan menjadi makam mereka.